Berikut kita lihat penjelasan mengenai fase yang ada di dalam gelombang. Ya. Coba bayangkan ada gelombang berjalan seperti gambar. Ya. Kita beri titik-titik sebagai berikut. Nah, pertama, coba kita bayangkan gelombangnya merambat ke atas, kemudian ke bawah, dan merambatnya ke kanan. Kita bayangkan titik A. Titik A nanti akan merambat ke atas, ya. Kemudian turun ke bawah. Kemudian perhatikan titik E. E nanti naik lagi ke atas, ya. A naik, E naik. Kemudian perhatikan I. I pun nanti akan naik ke atas. Cara rambatnya, ya. Nah, artinya apa? Titik A, titik E, A ke E, kemudian E ke I, E ke I, dan di titik-titik yang lain, ya. Sebagai contoh, kalau kita ambil titik B, ketika titik B ini ke bawah, titik F juga ke bawah, ya. Maka E dan F juga sama, ya. Apakah sama-sama ke bawah atas atau sama-sama ke bawah? B dan F. Nah, titik-titik ini dikatakanlah titik tersebut sefase. Kenapa sefase? Karena arah getarnya sama, ya. Arah rambatnya sama. Ketika A ini ke atas, E pun ke atas. Lalu pada saat yang sama, I pun ke atas. Maka AE, EI dikatakan dia sefase. Demikian juga kalau titik yang lain, kita ambil titik B. B ini nanti turun ke bawah. F ini pun turun ke bawah. Titik-titik tersebut dikatakan sefase. Nah, kalau kita bayangkan, coba lihat. A ke E ini satu lambda. E ke I pun satu lambda. B ke F juga satu lambda. Artinya dikatakan titik-titik itu sefase kalau terpenuhi jaraknya 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, dan seterusnya. Maka titik tersebut dikatakan dia sefase. Oke, itu penjelasan yang pertama. Sekarang dari gambar, coba kita perhatikan titik A dengan C. Lihat, kalau titik A ke atas, C-nya ke bawah, gitu ya. Kemudian perhatikan juga titik C ke E. C ke E, lihat. C ke E. Ketika C ini arah rambatnya ke bawah, E-nya ke atas, berarti berlawanan. A ke atas, C ke bawah, E ke atas, ya. Kemudian perhatikan G, EG. E dengan G juga arahnya berlawanan. Nah, titik-titik yang arahnya berlawanan, ya, ini dikatakanlah titik yang berlawanan fase. Berlawanan fase, ya. Nah, kalau kita lihat jaraknya, A ke C, A ke C setengah lambda, A ke E 1,5, A ke I 2,5, dan seterusnya. Artinya jika titik-titik itu berada pada jarak setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5 lambda, dan seterusnya, maka titik-titik tersebut dikatakan berlawanan fase, ya. Nah, itulah pengertian dari fase, ya. Titik yang searah sefase, titik yang berlawanan beda fase atau berlawanan fase. Nah, kalau kita mau menghitung berapa fase dua titik pada gelombang, ya, maka menghitungnya adalah sebagai berikut. Fase itu hanya kita bagi jarak posisi kedua titik dibagi dengan lambda, X per lambda, ya. Sedangkan kalau mau mencari sudut fase, berapa sudut fase? Nah, kita tinggal mengalihkan
fase dengan sudut. Jika di dalam radian kita kali dengan 2V. Ya, ini fase dan sudut fase. Kemudian seandainya diminta beda fase, ya, beda fase, nah kita hanya tinggal mengurangkan. Ya. Katakanlah beda fasenya delta psi, ya. Kita kurangkan psi 2 dengan psi 1, maka dalam hal ini x2 kurang x1 dibagi lambda, x2 kurang x1 katakanlah delta x, ya. Nah ini kalau diminta apa? Kalau diminta beda fase. Demikian juga kalau diminta beda sudut fase, ya. Beda sudut fase, kita hanya mengalihkan beda fasenya dengan 2V. Ya, kalau ditanya beda sudut fase. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan fase dan beda fase tidak punya satuan. Bayangkan, X biasanya meter, lambda pun meter, meter lagi meter, satu. Ya, fase tidak punya satuan. Sedangkan sudut fase di dalam MKS nanti satuannya dalam radian. Ya, beda fase pun dalam satuan radian. Nah, cuma kadang-kadang di soal tidak dibedakan mana fase, mana sudut fase. Boleh jadi ditanyanya fase, tapi optionnya dipilih dalam sudut fase. Demikian juga sebaliknya. Maka gimana kita menyikapinya? Kita bijak saja. Ya. Kalau tidak punya satuan, maksud soal itu fase. Sekalipun mungkin yang ditanya sudut fase. Tapi seandainya di optionnya ada satuan radian, maka yang dimaksud soal adalah sudut fase, meskipun soal yang ditanya fase. Ya, jadi ringkasnya fase atau beda fase tidak punya satuan, sudut fase atau beda sudut fase punya satuan, satuannya dalam apa? Radian.